Definisi tes potensi. Perencanaan tes potensi juga merupakan proses paling awal dari serangkaian kegiatan penting yang dilakukan dalam konstruksi tes, demi terciptanya suatu tes yang memiliki karakteristik dan kualitas yang semestinya. Hal tersebut menjadi lebih penting maknanya, mengingat skor hasil tes potensi pada umumnya digunakan untuk prediksi individu di masa yang akan datang. Pada langkah perencanaan tes potensi sangat diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai atribut potensial yang hendak diukur. Perencanaan tes yang mengukur hasil pembelajaran dapat dilakukan oleh guru dan siapa saja yang menguasai materi pembelajaran tersebut. Maka perencanaan tes yang mengukur potensi hanya dapat dilakukan oleh mereka yang sangat memahami atribut potensial yang hendak diukur. A. Memilih konstruk. Konstruk teoritik atribut potensial dibedakan antara atribut potensial khusus special ability yang dikenal sebagai bakat dan atribut potensial umum yang antara lain adalah inteligensi. Pada perancangan tes potensial yang dimaksudkan guna mengukur tingkat inteligensi, kecerdasan, maka konstruk teoretik mengenai inteligensi yang telah banyak dibahas dalam literatur psikologi. Di antara banyak teori inteligensi yang terkenal adalah teori inteligensi yang dikemukakan oleh Edward L. Thorndike yang mengatakan bahwa inteligensi terdiri atas 3 komponen. 3 bentuk kemampuan: A. Kemampuan abstraksi, B. Kemampuan mekanikal, C. Kemampuan atau kecakapan sosial, B. Tes potensi akademik. Konstruksi tes yang mengukur potensi akademik. Tes potensi akademik yang banyak dikenal di Indonesia mengikuti sebagian konstruk GRE, Graduate Record Examination, khususnya subtes verbal reasoning dan subtes kuantitatif reasoning. Konstruk tes potensi di Indonesia umumnya juga terdiri dari subtes kemampuan, yaitu subtes verbal, kuantitatif, dan penalaran. 1. Tes potensi akademik TPA 07. Pada tabel 16 disajikan kisi-kisi blueprint yang telah digunakan dalam penyusunan TPA 07. Komponen dari masing-masing subtes, indikator, keperilakuan, dan banyaknya item bagi setiap indikator juga diuraikan dalam kisi-kisi tersebut. Dikarenakan ketiga subtes diasumsikan memiliki kontribusi yang sama besar, maka banyaknya item dalam setiap subtes juga dibuat sama. Penulisan item TPA 07 disajikan dalam format soal objektif tipe pilihan ganda. 5 pilihan berikut adalah kaidah penulisan item dan dekriptor item dalam masing-masing komponen. Kaidah umum: 1. Item-item ditulis dengan kalimat baku dan mengikuti semua aturan penulisan bahasa Indonesia. 2. Item-item ditulis dengan kalimat sederhana, efisien dalam penggunaan kata, dan mudah dimengerti. 3. Simbol-simbol matematika, geometrika, dan statistika yang digunakan adalah simbol yang resmi. 4. Materi item dalam tes potensi sejauh mungkin tidak dikaitkan dengan kebenaran dan pengetahuan yang dipelajari di sekolah kecuali hal bersifat pengetahuan yang sangat mendasar. 5. Semua item dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dijawab dengan benar tanpa penggunaan rumus baku komputasi tertentu. Deskriptor item. 1. Untuk item padanan kata, ditampilkan satu kata benda, atau kata kerja, atau kata sifat, atau kata keadaan yang populer dan bukan kata yang diambil dari istilah teknis suatu bidang ilmu tertentu, sebagai stem atau stimulus. Pilihan jawaban adalah kata-kata yang sejenis, yang salah satunya menjadi kunci jawaban, yaitu yang maknanya paling mendekati makna kata yang diberikan sebagai stimulus. Komponen padanan kata mengukur kemampuan memahami makna kata, bukan menguji pengetahuan tentang sinonim. Contoh: 1. Menjura. A. Menjorok. B. Menuduh. C. Menyerah. D. Menyembah. E. Menghormat. Deskriptor item.
2. Untuk item lawan kata, diberikan satu kata benda, atau kata kerja, atau kata sifat, atau kata keadaan yang populer dan bukan kata yang diambil dari istilah teknis suatu bidang ilmu tertentu, sebagai stem atau stimulus. Sebagai pilihan jawaban adalah kata-kata yang sejenis. Yang satu diantaranya menjadi kunci jawaban, yaitu kata yang memiliki makna atau arti paling berlawanan dengan makna kata yang dibuat sebagai stimulus. Komponen lawan kata adalah komponen verbal yang dibuat untuk mengungkapkan kemampuan memahami arti kata yang berlawanan, bukan menguji pengetahuan tentang antonim. Contoh: 1. Tunduk, A. Ikut, B. Patuh, C. Tegak, D. Lawan, E. Tengadah. Deskriptor item. 3. Untuk item dalam komponen analogi kata, stimulus ditampilkan berupa sepasang kata yang memiliki pola atau logika hubungan tertentu di antara keduanya. Sebagai pilihan jawaban adalah pasangan-pasangan kata lain, yang salah satunya adalah kunci jawaban, yaitu pasangan kata yang memiliki pola hubungan yang sama seperti pola hubungan pasangan kata yang disajikan sebagai stimulus. Pola hubungan yang dipakai dapat bervariasi seperti pola ukuran, besar kecil, pola alat dan fungsinya, pola benda dan asalnya, pola waktu, dan lain-lain. Contoh: 1. Bahasa, simbol, A. Ucapan, isyarat, B. Keinginan, tanda, C. Perkataan, tulisan, D. Tindakan, gagasan, E. Perbuatan, pemikiran. Deskriptor item. 4. Item-item dalam komponen deretan angka berupa susunan beberapa bilangan yang diurutkan berdasar pola tertentu. Pola urutan yang digunakan adalah pola penambahan, pola pengurangan, pola perkalian, pola pembagian, pemangkatan, pola penarikan akar, dan kombinasi di antara pola-pola tersebut. Bilangan dapat disajikan dalam bentuk angka bulat maupun angka pecahan. Pilihan jawaban berupa angka-angka yang salah satunya merupakan kelanjutan deretan tersebut. Komponen deretan. Angka dirancang bukan untuk menguji pengetahuan mengenai deret ukur dan deret hitung sebagaimana materi yang diajarkan di kelas-kelas matematika. Contoh: pukul 1.10 8 6 9 7 5 8 6. A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Deskriptor item. 5. Komponen aritmetika dalam subtes kuantitatif berisi soal-soal komputasional sederhana yang melibatkan operasi hitung dasar namun harus dapat ditemukan jawabannya tanpa menggunakan rumus matematika apapun. Kecepatan menemukan jawaban yang benar banyak tergantung pada strategi penemuan solusi, bukan pada cara konvensional. Item dapat disajikan dalam bentuk kuantitatif seluruhnya dan dapat pula dalam bentuk narasi atau kalimat. Contoh: 1. Berapakah 20% dari 5 pangkat 3? A. 1, B. 12,5, C. 20, D. 25, E. 125.